percaya ini sebuah kebenaran yang Tuhan mau kita dengar. Jangan cuma mau diberkati. Jangan pernah hitung-hitungan sama Tuhan. Banyak banget orang yang nanya ke kami gini. Kalau misalnya saya cuma punya 10%, boleh nggak saya bagi-bagi? Kadang-kadang saya mikir, kok hitungan banget ya? Saya tuh kalau sama Tuhan nggak pernah hitungan. Saya udah kembalikan bagian Tuhan lebih dari 10% aja. Kalau Tuhan masih gerakan hati saya nabur buat si A, si B, si C, si D. Saya keluarkan sampai terkuras uang di rekening, saya nggak masalah. Saya percaya kalau Tuhan udah suruh, udah lakukan aja. Saya ngalamin berkali-kali. Saya nggak pernah takut rekening tuh udah tinggal berapa. Tuhan gerakan, saya tabur. Ada si A butuh buat anaknya, ada si B butuh, kemarin begini. Tabur. Apa yang terjadi? Tuhan pakai orang untuk memberkati kami. Gak pernah berkekurangan. Firman Tuhan itu terbukti. Orang yang menabur pasti menuai. Ada orang yang menghemat begitu luar biasa, tapi selalu berkekurangan, kata firman Tuhan. Tapi ada orang yang menyebar harta, tapi dia gak pernah kekurangan, malah hartanya makin melimpah. Dengar baik, jangan kecewa sama Tuhan kalau kok seret ya. Tapi periksa, apakah kita nabur benih? Karena Tuhan tuh gak pernah berhutang. Bahkan Tuhan tuh berani berkata dalam Malikiat 3 ayat 10. Ujilah aku, firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Bayangin, berkelimpahan itu lebih dari cukup. Tapi bagian kita, tanggung jawab kita adalah menabur benih. Yang terakhir, tanggung jawab kita adalah belajar mencukupkan diri. Jangan menjadi hamba uang, tapi belajar mengelola keuangan, menjadi tuan atas mamon dengan benar. Mengelola keuangan kita dengan benar, menjadi tuan atas mamon. Belajar mengerti kata cukup. Ibrani 13 ayat 5 berkata gini, janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Dengar, jangan marah sama Tuhan kalau hutangmu banyak. Jangan marah sama Tuhan kalau tagihan kredit cardmu membengkak. Jangan kecewa sama Tuhan kalau kok kayaknya kurang ya. Dengar baik, kita punya bagian yang harusnya belajar mencukupkan diri. Orang gak akan pernah mengerti kata cukup kalau dia jadi hamba uang. Mau penghasilan sebesar apapun, dia akan terus diperbudak sama uang. Gak ada kata cukup. Orang yang cinta uang itu pelit, menghabiskan harta hanya untuk dirinya sendiri, menyimpan harta hanya untuk diri sendiri. Tanggung jawab kita itu belajar mencukupkan diri. Pengkhotbah 6 ayat 9 berkata gini, lebih baik melihat saja daripada menuruti nafsu. Ini pun kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Window shopping aja, jangan semua mau dibeli. Tidak semua hal harus kita miliki. Kasih karunia loh kalau bisa nikmati. Saya nggak iri tuh lihat teman saya punya pulau, teman saya punya villa. Saya malah terima kasih banget dikasih pakai 3 hari for free. Lah, listriknya saya nggak usah bayar, maintenance-nya saya nggak usah bayar, pajaknya saya nggak usah bayar, pembantunya nggak usah saya gaji. Tapi saya bisa nikmati. Apa nggak luar biasa? Belum dijamu makan, minum di sana. Tuhan itu baik. Tidak segala sesuatu perlu kita miliki. Nggak usah iri sama orang, nggak usah ikut-ikutan orang. Nggak usah banding-bandingin hidup kita sama adik kita, adik ipar kita, kakak ipar kita. Kita nggak usah ngiri lihat hidup orang lain. Ikut bersukacitalah dengan kebahagiaan orang lain. Bersyukurlah untuk apa yang kita bisa nikmati. Kalau Tuhan mau kita memiliki, Dia pasti berikan itu kepada kita. Ingat, orang yang jadi hamba uang, nggak ngerti kata cukup, akhirnya akan dikuasai oleh nafsu yang hampa dan mencelakakan, yang menenggelamkan orang itu ke dalam kebinasaan. Nah akhirnya malah dia menyiksa dirinya dengan berbagai duka. 1 Timotius 6 ayat 9-10. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa, yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang, sebab oleh memburu uanglah
Beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Dengar baik, kalau Anda mau hidup bahagia, jangan cinta uang. Karena uang selalu membuat kita disiksa dengan berbagai-bagai duka. Kita nggak bisa ngerti kata cukup. At the end of the day, uang kita banyak, tapi kita stres. Nggak bahagia, nggak enjoy life. Why? Karena kita dipimpin sama uang, kita kejar uang terus. Kerja terus. Udah kayak kejar setoran. Lalu kita pusing karena hutang bank menumpuk. Hutang bank menumpuk, bunganya berkali-kali lipat. Kita stres. Coba belajar mencukupkan diri. Apa yang terlalu besar, pengeluaran yang tidak perlu, ayo dipangkas. Hiduplah lebih sederhana. Karena orang yang ngerti kata sederhana itu lebih bahagia. Saya nggak pusing tuh orang ngecap saya pendeta sederhana amat. Biarin aja. Saya nggak butuh membuktikan diri saya kepada siapa-siapa. Yang penting hidup saya berkenan kepada Allah dan tidak jadi batu sandungan bagi sesama. Dengar baik, hidup ini bukan soal gengsi. Tapi bagaimana kita bisa menikmati hidup ini dan memuliakan Tuhan dalam segala sesuatu yang kita kerjakan dan menghidupi kehendaknya dalam hidup kita. Saya akhiri. Ingat, bagian kita adalah meminta di dalam doa. Mencari artinya berusaha. Dan kemudian mengetuk, menunggu dengan ucapan syukur. Selebihnya serahkan sama Tuhan. Pastikan kita hidup dalam kebenaran, lakukan apa yang menjadi bagian kita, dan biarkan Tuhan yang melakukan bagiannya. Let's do our best and let God do the rest.